Pemirsa, Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pendampingan Masyarakat dan Desa Nusantara Papua Barat Daya telah melayangkan surat keberatan kepada Komisi 5 DPR RI, Ombudsman dan Kantor Staf Kepresidenan untuk meminta peninjauan ulang keputusan PHK yang terjadi saat ini. Ketua DPW APMDN Papua Barat Daya, Gui James Kipu, menyampaikan penolakan keras terhadap kebijakan yang dinilai sebagai bentuk jebakan administratif. Gui menegaskan bahwa tenaga pendamping bukanlah Pertamina atau kasus BLBI, melainkan pemberdaya masyarakat yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Menurutnya, kebijakan baru ini menghambat kerja keras yang telah mereka lakukan, bahkan membuat mereka kehilangan pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Ia juga menyoroti dampak kebijakan ini yang tidak hanya merugikan tenaga pendamping, tetapi juga masyarakat desa yang mereka dampingi. Gui mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini dan meminta dukungan dari Dewan Adat Papua serta Senator Papua Barat untuk memperjuangkan hak-hak tenaga pendamping. Yang berhubungan dengan pendampingan ini kami rasa wajib kami perjuangkan, karena kami juga anak-anak Papua yang ada di Papua. Kami lahir dan besar di Papua, dan kami juga punya lembaga adat yang hari ini terima kasih banyak. Lembaga adat ini sudah menerima kami di sini untuk kami menyampaikan aspirasi kami. Karena kami rasa kami mentok, dan jujur saja kami sudah kerja lama di program ini. Ada yang sudah 25 tahun, bahkan kami sendiri sudah 18 tahun kerja di program ini. Dan hari ini kami dijebak oleh surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Desa melalui Kepala Badan Sumber Daya Manusia di Kementerian Desa bahwa kami harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan, bahwa ada poin yang kedua bahwa apabila kami di kemudian hari diketahui menjadi calon legislatif di tahun 2024, berarti kita secara otomatis disiapkan secara sosial. Dan saat itu memang kami terjebak. Dan hari ini kami sangat meminta dukungan dari kami semua lembaga adat, dan terima kasih juga buat Bapak Pinten Mayo yang sudah bersama-sama dengan kami menyatakan sikap kami bahwa kami anak-anak Papua ini punya hak yang sama. Kami merasa bahwa hari ini kalau Kementerian Desa melakukan hal-hal itu untuk teman-teman pendamping satu Indonesia termasuk kita di Papua Barat, kami rasa itu tidak wajar dan tidak manusiawi. Karena kami juga anak negara, kami juga anak bangsa, dan kami juga warga negara yang bisa mengkomplain keputusan yang menurut kami salah. Jadi hari ini mungkin kami mewakili teman-teman pendamping yang ada di Papua Barat, bahkan di Indonesia, dan bahkan di tanah Papua khusus ini, kami meminta supaya Pak Menteri Desa bisa mencabut semua kebijakan yang mereka kasih keluar buat menyusahkan kita pendamping yang ada di tanah Papua dan teman-teman yang ada di Nusantara ini. Jadi itu yang kami sampaikan, kami mohon dukungan dari semua pihak, terlebih kita punya Bapak Senator yang ada di Provinsi Papua Barat untuk dapat membantu kita memperjuangkan hak kita. Dan kami juga titip hormat dan salam kepada Presiden Indonesia Bapak Prabowo untuk dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kami rasa kami mentok di Menteri Desa dengan punya kepala badan, dan mereka menyatakan segmennya seperti begini. Pada saat kita ketemu dengan kepala badan itu, beliau samakan kita seperti kasus Pertamina, kasus BLBI, kemudian kasus ASDP. Kita ini sampaikan ke beliau, minta maaf, kami bukan Pertamina, kami orang pemberdayaan, dan selalu hidup di wilayah masyarakat. Kebetulan ada surat dari Kementerian Desa yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal pada saat itu Cecil Maju, sehingga kami bisa memberanikan diri untuk maju bersama teman-teman di Nusantara. Tapi hari ini surat itu menjadi jebakan yang menyusahkan kita semua. Oleh sebab itu mungkin kami juga ke Bapak Presiden supaya bisa mempertimbangkan hal ini, bisa dikoreksi menterinya supaya bisa kami kembali kerja seperti biasa, karena kami juga butuh pekerjaan ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih buat Dewan Adat. Dengan kebijakan ini, masa depan tenaga pendamping desa khususnya di Papua kini terancam. Jika keputusan PHK ini tidak dibatalkan, ratusan hingga ribuan tenaga pendamping di seluruh Indonesia beresiko mengalami nasib serupa. Anggreni Sumbung, CWM Channel.